Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 1316. Hah? Tuan Duer sedikit terkejut. Ketika dia berdiri di atas pisau batu untuk pertama kalinya tahun itu, sol sepatunya robek oleh pisau batu, dan bahkan papan kaki memiliki mulut berdarah. Untungnya, Sora melihat biksu dewa bersamanya pada waktu itu dan menariknya dari pisau batu, jika tidak dia akan terluka parah. Tanpa diduga, Yekyu menginjak pisau batu untuk pertama kalinya, dan itu sangat mantap. Merobek. Pada saat ini, Sol Yekyu mendengar suara retak. Pisau batu memotong sol sepatu. Master Duer tersenyum dan berkata, "Kamu donor, ini adalah langkah pertama. Setidaknya butuh 1000 langkah untuk mencapai puncak gunung, bukan? Jika kamu tidak yakin, Launa dapat membantumu. Selama kamu bergabung dengan kuil Tianlong kami." Yekyu ragu-ragu dan berkata, "Tuan, saya ingin mencoba." Master Duer berkata, "Yeshizu, saya menyarankan Anda untuk tidak memaksanya. Lakukan saja yang terbaik dalam segala hal, itu tidak mungkin, Launa benar-benar dapat membantu Anda. Aku masih ingin mencobanya sendiri." Karena Idonor bersikeras, maka Launa tidak akan terlalu banyak membujuk. Suara Master Duer jatuh, dan dia bergerak secara horizontal dengan satu langkah, dengan mudah muncul di belakang Yekyu. Dia khawatir Yekyu akan terluka. Pisau batu ini terlalu tajam, sekali telapak kaki dipotong, pasti akan sulit untuk berdiri kokoh dan orang akan jatuh. Gunung ini penuh dengan pisau batu, dan jika jatuh, konsekuensinya akan serius. Tujuan dari langkah Master Duer adalah untuk menunggu Yekyu jatuh, dan dia bisa menyelamatkan Yekyu dari belakang. "Tuan, bisakah saya mulai mendaki?" tanya Yekyu. "Tentu saja bisa." Grandmaster Duer mengingatkan lagi, "Kamu donor harus berhati-hati, lakukan yang terbaik, jangan memaksakannya." "Oke." Setelah Yekyu selesai berbicara, dia maju selangkah, menginjak pisau batu dan menuju ke puncak gunung. Segera, dia berjalan lebih dari 10 meter. Master Due berdiri diam dan berseru dalam hatinya, dia bisa berjalan sejauh ini di usia muda, jauh lebih baik daripada Launa. Setelah Yekyu berjalan lebih dari 10 meter, dia melihat ke belakang dan melihat bahwa Tuan Due masih berdiri di sana, bingung. "Tuan, bukankah Anda mengatakan ingin mendaki gunung bersama saya? Mengapa Anda tidak bergerak?" "Yeshizu, ayo pergi dulu, Launa sangat akrab dengan ini, dan akan bisa menyusulmu sebentar lagi." "Baiklah kalau begitu." Bab 1317. Yekyu mendaki gunung. Ketika dia pertama kali memulai, langkahnya sangat lambat dan dia tampaknya sangat berhati-hati. Kemudian, dia berjalan-jalan di halaman, mendaki gunung dan mengagumi pemandangan di sekitarnya. Master Duer bergerak dan hendak mengejar Yekyu. Namun, kecepatan Yekyu tiba-tiba menjadi lebih cepat, seperti asap biru, bergegas ke puncak gunung. "Ini..." Tuan Duer tercengang. Bagaimana dia tahu bahwa setelah Yekyu mengolah seni naga ilahi 9 tingkat, tubuhnya sebanding dengan kulit tembaga dan tulang besi, dan itu jauh lebih sulit daripada keterampilan penghancur berliannya. Meskipun pisau batu ini keras, bagaimana bisa melukai Yekyu? Melihat bahwa kecepatan Yekyu semakin cepat, Master Duer harus mencoba yang terbaik untuk mengejar, tetapi dia tidak bisa mengejar. Ketika dia mencapai puncak gunung dengan kehabisan napas, Yekyu telah duduk di atas gunung dan beristirahat cukup lama. "Tuan, apakah Anda di sini?" Yekyu tersenyum. Biarkan Yeshizu tertawa, malu dan malu. Master Dui tidak sabar untuk menemukan tempat untuk menjahit. Dia khawatir Yekyu tidak akan muncul sebelumnya, dan ingin menipu Yekyu untuk bergabung dengan kuil Tianlong, tetapi dia tidak berpikir bahwa Yekyu lebih cepat darinya. Ada rona panas di wajah Master Due, dan dia merasa malu. "Tuan, apakah saya melewati level ini?" Yekyu bertanya. "Tentu saja." Grandmaster Dui berkata, "Yeshizu benar-benar dewa dan manusia, Launa mengaguminya." "Tuan itu sopan." Yekyu bertanya, "Saya tidak tahu tes apa yang akan datang selanjutnya." "Donor Ye, tolong ikut aku."
Setelah selesai berbicara, Tuan Duer berjalan ke tepi gunung, dan melihat tali besi tergantung di tebing, dan ujung tali besi yang lain terhubung ke gunung yang jaraknya 100 meter. Puncaknya sekitar 3.000 meter, dengan puncak hijau di langit dan awan putih yang mengelilingi pegunungan, seperti negeri dongeng. Ye Qiu mengerti dalam sekejap, dan bertanya, "Tuan, apakah benar selama Anda pergi ke gunung yang berlawanan di rantai, Anda akan melewati level ini?" "Tidak juga." Tuan Duer berkata, "Tuan celah ketiga terletak di gunung yang berlawanan." "Oh." Ye Qiu sedikit terkejut, tapi dia tidak menyangka salah menebak. "Donor Ye, tolong ikut aku." Kali ini, Tuan Duer tidak lagi sopan, dan dia berjalan langsung di rantai dan berjalan perlahan menuju gunung yang berlawanan. Ye Qiu hendak mengikuti, tapi kabel besi itu tiba-tiba bergetar. Orang yang pernah berjalan di jembatan rantai pasti pernah mengalami hal ini. Ketika seseorang berjalan di jembatan rantai itu akan bergoyang, jika orang di depan memiliki langkah yang lebih besar, ayunan rantai akan meningkat. Inilah yang dihadapi Ye Qiu sekarang. Tuan Duer sedikit gemuk, lengannya berayun ketika dia berjalan, dan deru angin gunung menyebabkan tali besi bergetar hebat. Di bawah rantai adalah tebing Baishang. Kebanyakan orang tidak berbicara tentang berjalan di rantai besi, lihat saja mereka mungkin akan terkejut. Ye Qiu tersenyum sedikit dan menginjak rantai dengan ringan. Berjalanlah dengan tenang. Tampilannya tenang. Bab 1318. Setelah Master Due berjalan beberapa saat, dia tidak mendengar suara langkah kaki di belakangnya, berpikir bahwa Ye Qiu tidak mengikutinya, dan ketika dia melihat ke belakang, dia tiba-tiba menemukan bahwa Ye Qiu tidak lebih dari setengah meter darinya. Langkah kaki Ye Qiu sangat ringan, dan angin gunung menderu, sehingga terdengar seperti tidak ada suara. Master Duer sedikit terkejut, dan tiba-tiba mempercepat langkahnya. Seluruh orang muncul di gunung yang berlawanan dalam sekejap mata seperti tendangan voli. Ketika dia berbalik, Ye Qiu berdiri di depannya. "Apa kecepatan yang cepat?" Master Duer terkejut dan berkata, "Sejak keberangkatan di ibu kota, tetapi hanya dalam beberapa hari, saya tidak berharap basis kultivasi Ye Shizu meningkat begitu cepat." Launa benar-benar mengaguminya. Ye Qiu tersenyum dan berkata, "Guru memiliki tingkat kultivasi yang tinggi, dan saya ingin belajar lebih banyak dari Anda." "Kamu donor terlalu rendah hati." "Tuan, saya tidak tahu apa tesnya." "Donor Ye, tolong ikut aku." Master Duer memimpin Ye Qiu dan berjalan di sepanjang jalan sempit di puncak gunung. Setelah beberapa saat, Master Due membawa Ye Qiu ke tempat yang aneh. Aneh karena di gunung ini banyak gua, belum lagi ratusan gua. Di atas setiap gua batu, ada tulisan, Buddha. Jejak-jejak ekskavasi buatan manusia terlihat jelas. "Tuan, bukankah gua-gua ini seharusnya menjadi tulisan tangan para dewa dan biksu lagi?" tanya Ye Qiu. "Tidak hanya Master, tetapi juga saya." Master Duer berkata, "Saya dan guru membutuhkan waktu 3 tahun untuk mengebor 720 lubang Buddha di sini. Di antara mereka, hanya satu gua Buddha yang bisa melihat tuannya. Gua-gua Buddhis lainnya semuanya mengarah ke dasar gunung." Ye Qiu segera bertanya, "Jadi, level ini adalah untuk menemukan gua di mana kamu bisa melihat biksu dewa?" Master Duer berkata, "Tidak hanya perlu menemukan gua, tetapi donor Ye hanya dapat melihat guru jika dia masuk ke gua yang benar." "Dipahami." Ye Qiu tersenyum tipis, dan segera membuka mata surgawinya. Dalam sekejap, senyum di wajahnya mengeras. Bab 1319. Ye Qiu tiba-tiba menemukan bahwa masing-masing gua Buddha ini sangat dalam. Dengan basis kultivasinya saat ini, mata langit tidak dapat melihat jarak yang begitu jauh. Apalagi dari penampakan gua-gua Buddha ini hampir sama persis, tanpa ada perbedaan. Ye Qiu tidak bisa tidak mengeluh tentang melihat biksu dan Master Due di dalam hatinya. Pasangan tuan dan murid ini benar-benar membosankan. Untuk menggali begitu banyak lubang Buddha di sini, lebih baik keluar dan memindahkan batu bata. Memindahkan batu bata setidaknya dapat menghasilkan uang dan berkontribusi pada negara. Lebih baik daripada membuang waktu di sini. Ye Qiu menghela nafas diam-diam. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan cara yang paling bodoh.
Coba satu persatu. Ada 720 gua Buddha. Anda hanya perlu mencoba 720 kali untuk menemukan gua di mana Anda dapat melihat para dewa dan biksu di langit. Kerugiannya adalah membutuhkan waktu yang lama. Tapi Yekyu tidak bisa menemukan cara lain sekarang. Ketika dia akan melakukan ini, dia mendengar Tuan Due berkata, "Ye Shizu, Tuan pernah menetapkan aturan, setiap orang hanya memiliki satu kesempatan. Jika Anda tidak dapat menemukan gua Buddha yang tepat sekali, Anda tidak akan melihat tuannya. Kalau begitu Jianpu tidak ada hubungannya denganmu. Jadi kamu donor, kamu harus berpikir 2 kali sebelum bertindak, dan berhati-hatilah." Bergantung pada. Yekyu ingin mengutuk. Dengan begitu banyak gua Buddha, hanya ada satu kesempatan, bukankah ini sengaja menipu? Tuan, apakah kita berteman? Yekyu tiba-tiba bertanya. Tentu saja. Grandmaster Durer mengangguk. Yekyu berkata, kalau begitu tuannya mungkin juga memberitahuku secara langsung, gua Buddha mana yang bisa aku lihat para dewa dan biksu di langit. Dalam mimpimu. Tuan Duer berkata, Tuan sedang mengadakan ujian di sini. Tentu saja, ada niatnya. Launa tidak bisa ikut campur. Guru, jangan khawatir, saya tidak akan pernah memberitahu biksu itu ketika saatnya tiba. Anda telah menunjukkan jalan kepada saya. Kamu donor, Launa benar-benar tidak bisa ikut campur. Kenapa, Tuan? Apakah kamu tidak percaya padaku? Kamu baru saja mengatakan bahwa kita adalah teman, bukankah kamu memiliki kepercayaan sekecil itu di antara teman-teman? Master Duer tersenyum pahit, kamu donor, kamu masih tidak mempermalukan Launa. Persahabatan bunga plastik, ya. Yekyu meringkuk bibirnya dan berkata diam-diam, itu akan baik-baik saja jika alis panjang ada di sana saat ini. Meskipun lelaki tua itu sering tidak dapat diandalkan dalam meramal, dia setidaknya bisa memberikan beberapa petunjuk, yang lebih baik daripada mata hitam. Bagaimana melakukan? Yekyu merenung untuk waktu yang lama. Master Duer berkata lagi, Donor Ye, jika Anda benar-benar tidak bisa memikirkan cara yang baik, Launa dapat memberi Anda petunjuk. Oh. Mata Yekyu berbinar. Master Duer berkata, selama Ye Donor bergabung dengan kuil Tianlong kami, Launa sekarang akan memberitahu Anda gua Buddha mana yang dapat Anda masuki untuk melihat guru. Hari, di sini lagi. Tidak ada akhir. Yekyu sedikit kesal, dia bahkan curiga bahwa Kong Jian Shenseng dan Master Due melakukan tes di sini, untuk melarikan diri darinya ke gerbang yang kosong. Tuan, bukan tidak mungkin Anda ingin saya bergabung dengan kuil Tianlong, tapi... Hanya apa? Hanya saja mudah untuk memotong rambutku dan hatiku sulit. Bahkan jika saya bergabung dengan kuil Tianlong, saya tidak akan memotong debu merah. Namun, bakat kuil Tianlong layu. Saya dapat bekerja keras untuk menikahi lebih banyak istri dan mencoba untuk menambahkan beberapa biksu muda ke kuil Tianlong. Master Duer terkejut, jika dia benar-benar melakukan apa yang Yekyu lakukan, reputasi kuil panjang benar-benar hancur hari itu. Jangan bercanda Ye Shizu. Tidak ada seorang biarawan yang diizinkan menikahi seorang istri. Yekyu mengerutkan kening dan memikirkannya, dan berkata, sebenarnya, saya memiliki niat untuk bergabung dengan kuil Tianlong. Benarkah? Ada kegembiraan di alis Master Duer. Yekyu mengangguk dengan sungguh-sungguh, sungguh. Bab 1320. Sangat bagus, sangat bagus. Grandmaster Dui berkata, guru berkata, jika Ye Shizu bersedia bergabung dengan kuil Tianlong, dia harus membuat sumpah di sini. Sumpah apa? Kamu tidak bisa menikahi seorang istri dan memiliki anak seumur hidup. Yekyu sangat marah setelah mendengar ini. Pergi ke keledai botak tua ibumu, tidak ingin menyakiti saya. Yekyu berkata untuk bergabung dengan kuil Tianlong, sebenarnya, dia ingin mendapatkan buku pegangan Excalibur 6 Vena, dan kemudian menemukan kesempatan untuk kembali ke vulgar. Tanpa diduga, biksu ilahi di Kongjian tampaknya telah lama mengantisipasi pikirannya. Waktu lalu dan memintanya untuk bersumpah. Ini wanita tua, saya ingin memotong pikiran saya tentang menikahi seorang istri dan memiliki anak, bermimpi. Adapun skor pedang, jangan khawatir tentang itu.
Saya memiliki seni Shenlong 9 tingkat, serta warisan. Tanpa pedang, saya masih bisa menjadi super kuat. Ye Qiu menertawakan pemikiran ini. Kamu donatur, mengapa kamu tertawa? Grandmaster Due bertanya dengan curiga. Ye Qiu tersenyum dan berkata, saya pikir kata-kata yang dikatakan tuannya kepada Qian Duo sebelumnya cukup tepat. Terkadang hidup itu perlu, dan tidak ada waktu untuk memaksanya. Aku datang ke kuil Tianlong kali ini untuk tujuan pedang ilahi 6 edisi. Saya tahu bahwa spektrum pedang adalah harta kuil Anda, dan saya dapat memahami banyak ujian yang ditetapkan oleh para dewa dan biksu, tetapi jika saya tidak dapat melihatnya, itu berarti bahwa saya tidak memiliki hubungan dengan Dewa 6 edisi. Pedang dalam takdirku. Jadi, aku ingin mengemudi. Master Duer bertanya, apakah Ye Shizu ingin berbalik dan pergi? Ye Qiu berkata, sejak saya datang ke sini, saya pasti akan mencoba keberuntungan saya. Saya akan beruntung, tetapi bukan hidup saya. Saya tidak tahu gua Buddha mana yang akan dimasuki donor? Master Due bertanya. Saya tidak tahu gua Buddha mana yang akan saya tuju, semuanya tergantung pada kehendak Tuhan. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia mengambil ranting mati dari tanah, dan kemudian membuangnya. Cabang-cabang yang mati menunjuk ke gua Buddha paling timur. Aku akan pergi ke gua Buddha. Ye Qiu selesai berbicara, dan berjalan langsung ke gua Buddha paling timur. Ini juga oke? Tuan Duer tercengang. Ada 720 gua Buddha di sini, yang digali olehnya dan biksu suci Kongjian. Oleh karena itu, Master Due tahu dengan jelas gua Buddha mana yang akan dikunjungi biksu suci Kongjian. Apa yang tidak diharapkan oleh Master Due adalah bahwa Ye Qiu melemparkan dahan yang mati dan menemukan gua Buddha yang tepat. Ini juga kebetulan. Seorang biksu tidak percaya pada kebetulan. Master Due menyatukan kedua tangannya, sepertinya kehendak Tuhan seperti ini, Amitabha. Setelah berbicara, dia juga mengikuti ke dalam gua Buddha. Itu gelap gulita di dalam gua Buddha, dan Ye Qiu berjalan maju, tidak cepat atau lambat, seolah berjalan di tempat yang terang. Gua Buddha ini memiliki kedalaman hampir 1 kilometer. Ye Qiu tidak bisa membantu tetapi mengeluh tentang melihat biksu dan Tuan Duer di dalam hatinya lagi, sepasang tuan dan murid ini benar-benar diberi makan dan tidak ada hubungannya, jika tidak, bagaimana mereka bisa menggali gua yang begitu dalam? 5 menit kemudian, Ye Qiu keluar dari gua Buddha dan masuk ke sebuah lembah. Ada gunung dan bunga di mana-mana, pinus dan cemara yang menjulang tinggi, dan suara musim semi yang lembut. Ye Qiu mendongak dan melihat pagoda 7 lantai di tebing di sisi lembah. Pagoda terbuat dari batu, sederhana dan berubah-ubah, seolah-olah telah melewati ribuan tahun. Tuan, di mana tempat ini? Ye Qiu bertanya. Selamat kepada Donor, Anda telah menemukan gua Buddha yang tepat. Launa sangat mengaguminya, kata Grandmaster Due. Ye Qiu sedikit terkejut, tetapi dia tidak menyangka dirinya akan salah, dan berkata sambil tersenyum, tidak mungkin, tampan, semoga berhasil. Tuan Duer. Tuan, di mana biksu dewa luar angkasa? Begitu suara Ye Qiu jatuh, sebuah suara datang dari telinganya, inilah biksu yang malang. Bab 1321. Biksu yang malang ada di sini. Keempat karakter ini seperti bunyi bahasa Sanskerta yang melekat di telinga, bertahan lama. Ye Qiu mengangkat matanya dan melihat sekeliling, hanya mendengar suaranya, tetapi tidak melihatnya. Detik berikutnya, matanya jatuh ke arah pagoda, dan hatinya terkejut. Sora melihat biksu di pagoda. Anda tahu, di mana Ye Qiu berdiri sekarang, jaraknya 100 meter dari pagoda. Dengan kata lain, Kongjian, biksu dewa berada di pagoda 100 meter jauhnya, dan dia mendengar percakapan antara Ye Qiu dan Master Due. Ye Qiu berseru dalam hatinya, seperti yang diharapkan untuk menjadi generasi biksu dewa, dengan basis kultivasi yang luar biasa. Master Due menunjuk ke pagoda dan berkata, pagoda ini disebut pagoda pencerahan. Itu dibangun pada dinasti Song dan memiliki sejarah lebih dari 800 tahun. Pagoda pencerahan berdiri di atas tebing. Banyak senior dari kuil Tianlong kami telah mencerahkan dao di menara dan pergi ke tanah kebahagiaan di barat.
Tuanku juga telah mencerahkan Dao di menara dalam beberapa tahun terakhir. Ngomong-ngomong, spektrum pedang dari pedang ilahi 6 Vena juga ada di menara. Donor Ye, aku akan mengantarmu. Setelah selesai berbicara, Master Due membawa Ye Qiu ke dasar tebing. Pagoda pencerahan dibangun di atas tebing, 200 meter dari tanah, dan tidak ada jalan untuk naik. Tuan, bukankah semua orang yang pergi ke menara pencerahan memanjat batu dengan tangan kosong? Ye Qiu bertanya. Kamu donor pintar, begitulah adanya. Master Duer menjelaskan, yang disebut pencerahan membutuhkan tingkat kultivasi tertentu. Menurut aturan kuil-kuil Tianlong, di masa lalu, hanya kepala biara, penatua, dan diaken yang diizinkan memasuki pagoda pencerahan. Tamu dari luar tidak dapat masuk tanpa izin kecuali izin kepala biara diberikan. Saudari Ye, dalam 100 tahun terakhir, Anda adalah tamu ketiga yang memasuki menara pencerahan. Ye Qiu segera bertanya, aku ingin tahu siapa dua yang pertama. Master Duer berkata, dua tamu di depan luar biasa dan berbakat. Yang pertama adalah Ye Wushuang, Master nomor 1 di dunia. Yang kedua adalah paman dari kota terlarang, Long Yi. Ye Qiu terkejut lagi, baik ayahnya dan bos kota terlarang ada di sini? Dia kemudian bertanya, apa yang Ye Wushuang dan Long Yi lakukan di sini? Apalagi yang bisa saya lakukan? Diskusikan dengan Master. Guru Duer berkata, Ye Wushuang dan guru mendiskusikan Tao selama 3 hari 3 malam, dan kemudian meninggalkan kuil Tianlong. Siapa yang menang? Ye Qiu ingin tahu hasilnya. Master Duer menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Qiu terkejut, bagaimana mungkin dia tidak jelas? Master Duer berkata, Tuan dan Ye Wushuang tidak saling berkelahi pada saat itu. Mereka duduk berhadap-hadapan dan berbicara tentang Zen selama 3 hari 3 malam. Sebagian besar kata-kata mereka tidak saya mengerti, jadi saya tidak mengerti, tidak tahu siapa yang menang atau kalah. Namun, ketika Ye Wushuang pergi, tuannya berkata kepadanya, mendengarkan kata-kata Tuhan lebih baik daripada membaca selama 10 tahun. Saya berharap guru seharusnya kalah. Ye Qiu mau tidak mau mendapatkan pemahaman baru tentang ayahnya, dia tidak menyangka bahwa ayahnya masih mahir dalam agama Buddha. Bagaimana dengan naga satu di kota terlarang? Ye Qiu bertanya lagi. Master Duer mendengus dingin, Long Yi berkata bahwa dia di sini untuk mendiskusikan Zen dengan guru. Faktanya, dia adalah penjahat jahat yang tidak mengerti Dharma sama sekali. Dia menyerang guru ketika dia tidak siap. Untungnya, Tuan sangat cakap dan tidak terluka oleh Long Yi. Hanya saja tuannya juga gagal menjaga Long Yi. Ini seri. Master Duer berkata dengan suara yang dalam, keterampilan Long Yi sangat menakutkan saat itu, dan sekarang dia telah ditutup selama bertahun-tahun. Ketika dia meninggalkan bea cukai lagi, saya khawatir dia akan benar-benar tak terkalahkan. Tiba-tiba, suara biksu dewa di langit datang dari pagoda di tebing. Duer, bagaimana Anda bisa mengabaikan tamu terhormat ini? Ya, apa yang diajarkan tuannya? Master Dui dengan hormat membungkuk ke atas tebing, dan kemudian berkata kepada Ye Qiu, kamu donor, aku akan membawamu ke atas. Tuan tolong. Begitu suara Ye Qiu jatuh, Master Duer bergerak. Bab 1322. Saya melihat Tuan Dui menarik napas dalam-dalam, dan kemudian terangkat ke udara, kelima jarinya membentuk cakar, seperti kail, mencengkeram dinding batu, seperti kelinci pintar, bergegas lebih dari 10 meter dalam satu napas, wajahnya tidak merah. Tidak sesak nafas. Dapat dilihat bahwa Master Dui sangat ahli dalam panjat tebing. Setelah Grand Master Duer bergegas lebih dari 10 meter, dia melihat ke bawah dan melihat Ye Qiu berdiri di bawah tebing sambil mengerutkan kening. Donor Ye, apa yang kamu pikirkan? Tuan Duer bertanya. Ye Qiu menunjuk ke tebing gunung, dan berkata terus terang, saya sedang berpikir, bagaimana cara saya bangun? Donor Ye belum memikirkan cara? Grand Master Dui tersenyum, Launa baru saja menggunakan tangan cakar naga dalam 72 aksi Buddhisme. Atau, saya mengajarkan tangan cakar naga kepada donor? Apakah Tuan memiliki syarat? Kamu donor pintar, selama kamu bergabung dengan kuil Tianlong kami. Keledai botak tua ini, mengapa dia mencoba menarikku ke dalam kelompok?
Ye Qiu menggelengkan kepalanya dan berkata, guru telah salah paham. Bukannya aku tidak punya cara untuk naik. Hanya saja ada terlalu banyak cara. Aku tidak memikirkan cara mana yang akan digunakan untuk sementara waktu. Senyum di wajah Master Duer menegang. Anda mengatakannya sebelumnya. Bukankah ini menampar wajahku dengan sengaja? Anda telah menampar wajah saya berkali-kali hari ini, apakah wajah saya benar-benar ditampar? Lupakan saja, gunakan satu saja. Setelah Ye Qiu selesai berbicara, dia diam-diam menggambar mantra. Kemudian, kakinya menginjak dinding batu, seolah-olah rata di tanah, seperti anak panah yang melesat dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap mata, dia hampir berada di tebing. Wajah Tuan Duer menjadi lebih kaku. Bisakah kamu melambat? Itu membuatku kehilangan muka, kau tahu? Master Duer buru-buru memanjat batu. Setelah Ye Qiu memanjat tebing, dia melihat seorang biksu tua kecil duduk bersila di atas futon di gerbang pagoda. Biksu tua itu memiliki tulang pipi yang tinggi dan wajah yang sangat kurus. Wajahnya kusam dan cekung. Matanya cekung dalam. Kerutan di wajahnya sekasar kulit pohon, dan dia terlihat seperti perubahan kehidupan. Pada saat ini, biksu tua menutup matanya dan bermeditasi. Apakah ini biksu Dewa Sora? Sepertinya dia adalah biksu tua biasa, dan auranya sangat lemah, dan dia sepertinya mati kapan saja. Ye Qiu menepuk-nepuk debu di tubuhnya, merapikan pakaiannya, lalu membungkuk dan berkata, Junior Ye Qiu, beri hormat kepada biksu itu. Hah? Saat biksu tua itu membuka matanya, sepertinya ada cahaya ilahi di matanya, sedalam jurang. Pada saat ini, Ye Qiu hanya merasa seperti orang yang transparan, seolah-olah semua rahasia telah dilihat oleh biksu Dewa Kongjian. Menatap Ye Qiu selama setengah menit. Sora melihat biksu dewa dan berkata, sehelai daun jatuh dan dunia tahu musim gugur, hai donor, halo. Halo, biksu suci. Ye Qiu menempatkan posturnya sangat rendah. Kamu tidak perlu sopan. Kong melihat biksu dewa dengan sedikit senyum, dan berkata, bertemu Juncu seperti kembali ke rumah. Aneh untuk mengatakan bahwa ketika biksu yang malang melihat donor Ye, dia tidak bisa tidak memikirkan seorang teman lama. Sepertinya, Ye Shizu mendengar muridku Duer menyebut orang tua ini. Namanya Ye Wushuang. Bab 1323. Hati Ye Qiu terkejut. Apa arti kata-kata biksu dewa di langit? Apakah dia mengujiku? Atau, apakah identitasku sudah ditemukan? Memikirkan hal ini, Ye Qiu ragu-ragu sejenak, dan berkata, jangan bersembunyi dari biksu, Ye Wushuang adalah ayah dari generasi muda. Begitu suaranya jatuh, Master Duer muncul di belakangnya, tepat pada waktunya untuk mendengar kata-kata ini. Apa, Ye Donor, kamu adalah putra Ye Wushuang? Grandmaster Duer terkejut. Ye Qiu tersenyum pahit, karena alasan ayahku, generasi muda tidak pernah memberitahu siapapun tentang pengalaman hidupnya sebelumnya. Tidak heran saya memiliki perasaan yang akrab terhadap Ye Donor. Anda adalah keturunan donor Ye Wushuang, sangat baik dan baik. Kong Jianshan berkata, meskipun saya jauh di Dali, saya telah mendengar sedikit tentang gejolak di Beijing lebih dari 20 tahun yang lalu. Biksu yang malang itu ingin tahu, di mana donor Ye Wushuang sekarang? Ye Qiu berkata, aku tidak tahu di mana ayahku. Setelah kekacauan lebih dari 20 tahun yang lalu, kehidupan dan kematian ayahnya tidak diketahui, sejauh ini tidak ada berita. Jadi, biksu Dewa Sorajan berpikir keras, dan setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, meskipun biksu yang malang itu adalah seorang biksu, dia juga telah mempelajari Xiangshu. Ketika donor Ye Wushuang datang ke sini, saya membantunya melihat wajahnya. Donor Ye Wushuang memiliki kepala yang luar biasa, alis panjang dan mata phoenix, dan hidung seperti badak. Dia adalah orang yang mulia dalam sejuta. Dia harus terbang selama 9 hari dan tidak ada bandingannya di dunia. Dia jelas tidak pendek. Orang yang hidup. Saya pikir donor Ye Wushuang harus hidup. Ye Qiu buru-buru bertanya, biksu surgawi, apakah ini benar untukmu? Sora melihat biksu itu menyatukan tangannya, Amitabha, para biksu tidak membicarakannya.
Tiba-tiba, Ye Qiu merasa senang, ini bukan pertama kalinya dia mendengar seseorang mengatakan bahwa Ye Wushuang masih hidup. Alis panjang mengatakan hal serupa. Qian Jinglan juga sangat yakin bahwa Ye Wushuang masih hidup. Pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata biksu dewa, Ye Qiu tidak dapat menahan diri untuk berpikir, jika ayahnya benar-benar hidup, di mana dia akan berada? Mengapa tidak ada berita selama lebih dari 20 tahun? Sora melihat biksu dewa berkata, dunia ini keluar dari generasi saya, dan waktu ketika saya memasuki sungai dan danau diingatkan. Dalam 100 tahun terakhir, ada banyak orang yang cakap di dunia, dan ada banyak orang yang terkenal dan luar biasa. Tapi hanya 4,5 orang yang bisa mengagumi biksu malang itu. Yang pertama adalah biksu tua Suyun. Biksu tua Suyun mencari gurunya dan mengunjungi Taoisme sepanjang hidupnya, untuk melihat sifat Zen, untuk menghidupkan kembali kuil kuno biru yang terkenal, untuk menganjurkan gaya pertanian dan Zen, untuk mempromosikan agama Buddha dan bermanfaat bagi masyarakat, dan sangat dihormati dan dikagumi oleh umat Buddha dan masyarakat. Yang kedua adalah pendiri. Yang ketiga adalah Yaogong. Prestasi kedua orang ini terkenal di dunia, jadi tidak perlu dikatakan lagi. Yang keempat adalah ayahmu Ye Wushuang. Donor Ye Wushuang adalah orang dengan bakat seni bela diri terbaik di antara orang-orang yang pernah saya lihat. Dia seperti pedang tajam yang keluar dari sarungnya, dengan postur yang tak terkalahkan. Tentu saja, Ye Donor, bakatmu tidak di bawah ayahnya, generasi mudanya menakutkan. Adapun setengah yang tersisa. Berbicara tentang ini, Kong Jian, biksu dewa berhenti sejenak, dan berkata, kamu tahu orang ini, Ye Shizu. Dia adalah kepala sekolah kontempor Longhushan, pria sejati dengan alis panjang. Alis panjang beneran? Ekspresi Ye Qiu sedikit aneh. Bagaimana benda tua yang tidak dapat diandalkan ini bisa dikagumi oleh generasi dewa dan biksu? Biksu Dewa Kong Jian berkata, meskipun pria sejati dengan alis panjang adalah seorang guru kepala, dia memiliki karakter yang hidup dan orang yang tulus. Dia unik dalam dunia memata-matai rahasia surga, dan jauh lebih kuat daripada fisiognomi biksu yang malang. Ye Qiu ingin bertanya, biksu suci, apakah kamu serius? Halama itu tulus? Anda takut dia tidak pernah ditipu olehnya? Itu benar, biksu Dewa Kong Jian adalah ahli yang tiada taranya, tidak peduli seberapa tidak dapat diandalkannya pria sejati dengan alis panjang, dia tidak berani menggoda biksu Dewa Kong Jian. Kong Jian biksu itu berkata lagi, selain seni bela diri, pendonor Ye Wushuang juga mahir dalam agama Buddha. Bikhu yang malang itu malu. Bab 1324. Jika kamu tahu Ye Donor adalah keturunan donor Ye Wushuang, maka kamu tidak harus melalui tes sama sekali, kamu dapat langsung membaca buku pedang. Apa maksudmu? Sudahkah Anda melewati 3 rintangan? Ye Qiu sedikit tertekan. Kong Jian berkata kepada biksu itu, sebenarnya, biksu yang malang itu menetapkan 3 penghalang, masing-masing dengan tujuannya sendiri. Level pertama untuk membuka gerbang gunung, ujiannya adalah level kultivasi. Tingkat kedua di Gunung Pisau, ujiannya adalah sinsing. Tingkat ketiga adalah menemukan satu-satunya gua Buddha yang benar di antara 720 gua Buddha. Ujiannya adalah keberuntungan. Ngomong-ngomong, bagaimana donor gerbang ketiga lewat? Ini. Ada rasa malu di wajah Master Duer. Kong Jian Shenseng berkata, tapi tidak ada salahnya untuk mengatakannya. Baru pada saat itulah Master Due memberitahu Ye Qiu cara menemukan gua Buddha. Setelah melihat biksu dewa, dia tertawa terbahak-bahak, kamu donor menemukan gua Buddha yang tepat hanya dengan cabang yang mati. Saya harus mengatakan bahwa Ye Donor memiliki berkah yang dalam dan keberuntungan besar di tubuhnya. Dengan cara ini, saya lebih percaya pada donor Ye. Kong Jian Shenseng berkata, masuk akal bahwa seseorang yang adalah seorang biarawan seharusnya tidak memiliki keserakahan di dalam hatinya, tetapi pedang 6 medisi adalah harta dari kuil kota kuil Tianlong. Itu telah diturunkan hingga hari ini, dan tidak ada yang bisa memahami teknik pedang yang lengkap. Oleh karena itu, bertahun-tahun yang lalu, saya memerintahkan Duer untuk mencari penyihir seni bela diri dunia dan melihat sekilas spektrum pedang.
Biksu malang itu berharap untuk melihat pedang ilahi 6 edisi lengkap sebelum dia meninggal. Sayang sekali keinginan ini tidak pernah terpenuhi. Saya harap Ye Donor dapat memahami pedang ilahi 6 Vena dan membiarkan Launa melihat kekuatan pedang ilahi. Ye Qiu segera berkata, jangan khawatir tentang para dewa, aku pasti akan berusaha sekuat tenaga. Biksu yang malang telah mengatakan begitu banyak. Jika kita melanjutkan, saya khawatir Ye Donor akan bosan. Ye Donor, silakan masuk ke menara. Sora melihat biksu itu membuat gerakan mengundang. Terima kasih biksu dewa. Ye Qiu melangkah ke menara pencerahan. Di lantai pertama pagoda pencerahan, tidak ada bodhisattva, dan plakat spiritual yang padat ditempatkan di konter. Plakat ini adalah nama para biksu di kuil Tianlong. Dinding sekitarnya penuh dengan lilin. Ye Qiu berjalan ke konter, berlutut, membungkuk ke tablet roh 3 kali, lalu bangkit. Buddha Amitabha, kata biksu Dewa Sorajan, ada 6 pedang di pedang dewa berurat 6. Pagoda ini dimulai dari lantai 2, dan setiap lantai merekam teknik pedang. Skor pedang diukir di dinding. Bikhu yang malang dan Duer tidak akan menemani para pendonor Ye. Saya harap para pendonor Ye dapat memahami pedang secepat mungkin dan membantu para biksu miskin mencapai keinginan mereka. Ye Qiu tiba-tiba berkata, biksu surgawi, ketika saya pertama kali tiba di kuil Tianlong, saya mendapat kabar bahwa naga 6 di kota terlarang telah meninggalkan celah dan langsung datang ke Dali. Dia datang mencari saya untuk membalas dendam, saya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, biksu dewa berkata, jangan khawatir tentang pendonor Ye. Biksu yang malang tidak akan membiarkan siapapun mengganggu pendonor Ye untuk memahami pedang. Ye Qiu berkata lagi, aku masih punya 2 teman. Jangan khawatir, Ye Shizu, aku akan melindungi teman-temanmu, kata Master Duer. Jadi, saya ingin berterima kasih kepada para biksu dan guru. Ye Qiu memberi hormat, lalu melangkah ke atas. Dia baru saja tiba di lantai 2 pagoda ketika ponselnya berdering. Ye Qiu mengeluarkan ponselnya dan melihatnya, Diao Chen mengirim pesan teks hanya dengan 4 kata. Long Liu terbunuh. Bab 1325. Long Liu terbunuh? Ye Qiu sangat terkejut. Dia segera memutar nomor telepon Diao Chen. Kenapa, merindukanku? Suara lembut Diao Chen datang dan berkata sambil tersenyum. Ye Qiu sedang tidak ingin bercanda, dan segera bertanya, ada apa? Siapa yang membunuh Long Liu? Saya tidak tahu siapa yang melakukannya. Diao Chen berkata, Long Liu meninggal di pinggiran kota 10 km jauhnya dari ibu kota. Sepertinya dia sedang dalam perjalanan ke bandara. Ye Qiu merasa luar biasa, Aula Hades memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat. Saya tidak tahu siapa yang membunuh Long Liu. Diao Chen menjawab, Dewa Militer telah memerintahkan penyelidikan, tetapi sejauh ini, itu belum ditemukan. Karena Long Qi dan Long Ba bergegas ke tempat kejadian, orang-orang kami tidak berani mendekat. Tapi kamu bisa tahu bahwa orang yang bisa membunuh Dragon Six pasti adalah seorang yang sangat ahli. Ye Qiu mengerutkan kening. Master Supermana yang akan menembak. Mengapa Anda ingin membunuh naga 6? Apakah itu juga musuh kota terlarang? Diao Chen tersenyum dan berkata, ngomong-ngomong, Long Liu sudah mati, yang merupakan hal yang baik untukmu. Setidaknya kamu tidak dalam bahaya sekarang. Itu dikatakan, tapi aku masih ingin tahu siapa yang melakukannya. Diao Chen, jika kamu menemukan sesuatu di luar sana, tolong beritahu aku sesegera mungkin. Oke. Menutup telepon. Panggilan Cao Yuan masuk lagi, juga memberitahu Ye Qiu bahwa Long Liu terbunuh. 9.000 tahun, menurutmu siapa yang akan membunuh Long Liu? Tanya Ye Qiu. Aku tidak tahu. Cao Yuan berkata, aku juga berpikir, siapa yang akan membunuh Long Liu? Siapa yang memiliki kekuatan ini? Untuk memberitahumu, aku tidak tahu sampai sekarang. Dewa Militer harus menyelidiki, dan saya akan memperhatikannya. Saya akan memberitahu Anda jika ada berita. Ngomong-ngomong, Long Liu sudah mati, dan kota terlarang telah kehilangan Master Super, yang merupakan hal yang baik untukmu. Ya. Ye Qiu bersenandung dan meletakkan teleponnya. Dia berdiri diam di sana. Siapa yang membunuh Long Liu?
Hanya ada segelintir orang di dunia yang mampu membunuh Long Liu.